Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Hafidz Zakaria, SHMH, selaku pembimbing 1, dan Ibu Suparwi, SHMH, selaku pembimbing 2. Perkenalkan, sebelumnya, nama saya Hidna Faizatul Mustofi dengan NIM 2022010095 dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tinjauan yuridis terhadap status anak luar nikah dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari judul tersebut adalah pendidikan kini menjadi sesuatu yang diprioritaskan dan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam hak asasi manusia. Selain itu, didukung juga dengan informasi-informasi yang ikut memperjuangkan perubahan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena anak di luar nikah semakin meningkat di Indonesia, baik yang disebabkan oleh hubungan di luar pernikahan sah maupun pernikahan siri yang tidak tercatat di negara. Hal ini membuat dampak sosial dan hukum yang signifikan, baik bagi anak maupun masyarakat. Anak di luar nikah seringkali mendapat diskriminasi sosial, baik dari masyarakat maupun keluarga, dan beranggapan bahwa mereka tidak sah, padahal mereka juga manusia yang mempunyai hak-hak yang harus tetap dilindungi. Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah. Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina. Salah satu persoalan yang masih menjadi perdebatan dalam masyarakat dan dunia hukum adalah mengenai status anak luar nikah. Dalam praktik, masih seringkali terjadi pandangan yang memarginalkan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Padahal, secara moral maupun sosial, anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keadaan kelahirannya. Namun, dari sudut pandang hukum, status anak luar nikah menimbulkan implikasi terhadap hak keperdataan seperti hak waris, pengakuan, nafkah, serta hubungan perdata dengan orang tuanya. Dari latar belakang tersebut, penulis memiliki rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kedudukan anak luar nikah menurut hukum positif di Indonesia. Yang kedua, apa saja implikasi hukum dari status anak luar nikah menurut hukum positif di Indonesia. Dan penulis memiliki tujuan penelitian. Yang pertama, 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak luar nikah menurut hukum positif di Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum dari status anak luar nikah menurut hukum positif di Indonesia, terutama terkait hak perdata seperti hak waris, pencatatan sipil, dan hubungan keperdataan dengan orang tua. Yang ketiga, untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya kepastian hukum bagi anak luar nikah demi terpenuhinya prinsip keadilan dan perlindungan hak anak. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perdata terkait status anak luar nikah. Yang kedua, menambah referensi dan literatur akademik mengenai kedudukan anak luar nikah menurut hukum positif di Indonesia, serta implikasi hukumnya, sehingga dapat menjadi dasar dan rujukan dalam penelitian selanjutnya. Yang ketiga, menguatkan pemahaman teoritis mengenai penerapan prinsip perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, manfaat praktis. Diharapkan agar pembahasan ini dapat menjadi bahan pengetahuan masyarakat tentang status anak luar nikah, terutama bagi masyarakat yang kurang paham akan kasus tersebut, dan memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat terkait hak-hak anak luar nikah. Penulis juga memiliki landasan teori. Yang pertama, tinjauan umum. Pengertian perkawinan. Perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan ada dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Sedikit menambahkan yang tidak ada dalam PPT, perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut telah memenuhi persyaratan.
Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu 1. Perkawinan yang harus didasari dan disetujui oleh kedua belah pihak, calon mempelai, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang telah menginjak usia 19 tahun. Minimal usia calon mempelai diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena pada dasarnya usia 19 tahun, seseorang telah dianggap memasuki usia yang matang secara psikis dan fisik. Yang ketiga, seseorang tidak boleh melakukan perkawinan lagi jika masih terikat oleh perkawinan dengan seseorang, kecuali dalam hal yang tertuang dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Yang keempat, seorang wanita yang perkawinannya telah putus dikarenakan perceraian atau meninggal, maka berlaku jangka waktu tunggu untuknya. Selanjutnya, pengertian dan kedudukan anak dalam hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, istilah anak memiliki pengertian yang berbeda tergantung pada konteks dan peraturan yang mengaturnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara dalam KUH Perdata, pengertian anak lebih ditekankan pada hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, baik anak sah maupun anak luar nikah. Kedudukan anak dalam hukum menentukan sejauh mana anak memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga serta hubungan dengan orang tua. Selanjutnya, pengertian anak luar nikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seorang anak dianggap sah jika lahir dari perkawinan yang sah. Bila tidak, maka ia dianggap sebagai anak luar kawin atau anak luar nikah. Secara historis, anak luar nikah kerap mengalami diskriminasi sosial dan memiliki keterbatasan dalam hak-hak sipil, terutama terkait hak waris dan hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya. Namun, perkembangan hukum modern semakin mengarah pada perlindungan terhadap hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Dalam hukum Islam, anak luar nikah yang lahir dari zina memiliki nasab kepada ibu kandung dan keluarga ibu saja. Anak tersebut otomatis tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan termasuk dalam hak waris, wali nikah, dan tanggung jawab nafkah, kecuali ada mekanisme tertentu seperti isbat nasab atau pengakuan yang diatur dalam hukum positif. Adapun landasan hukum tentang status anak di Indonesia. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Ada 3 macam anak status yang diatur dalam hukum perdata, yaitu 1. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Yang kedua, anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin. Yang ketiga, anak yang disahkan, yaitu anak luar kawin antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah. Landasan yang kedua ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada dalam pasal 42, yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang kedua, ada dalam pasal 43, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan dalam pasal 44, suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada berzina tersebut. Kedua, pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Landasan selanjutnya ada dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 186 kompilasi hukum Islam atau KHI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Pada pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Masih dengan landasan teori. Yang E, konsep perlindungan anak. Pengertian perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Pengertian perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang kedua, tujuan perlindungan anak. 1. Menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak. Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Memberikan rasa aman dan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter dan berkualitas. Memberikan jaminan hukum dan sosial kepada anak, terutama anak dalam situasi rentan.
Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar perlindungan anak. A. Non-diskriminasi, yaitu semua anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan status sosial. Kepentingan terbaik bagi anak. Hak yang paling utama dalam keputusan anak, kepentingan terbaik untuk anak. Selanjutnya, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, yaitu anak berhak atas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung perkembangannya. Selanjutnya, penghargaan terhadap pendapat anak. Anak berhak mengemukakan pandangan dan didengar sesuai usia dan kematangan. Yang keempat, bentuk-bentuk perlindungan anak. Adapun bentuk-bentuk perlindungan anak, yaitu perlindungan hukum, perlindungan sosial, perlindungan kesehatan dan pendidikan, perlindungan psikologis, dan perlindungan khusus. Selanjutnya, penulis memiliki kerangka teori, yaitu status anak luar kawin dalam hukum positif di Indonesia memiliki teori hukum yang relevan untuk dijadikan landasan analisis, yaitu teori hukum positif menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh penguasa yang sah dan harus ditaati sebagaimana tertulis. Namun teori hukum positif seringkali dikritik karena terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan mengabaikan nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar awal dalam memahami posisi hukum anak luar kawin, tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan hukum yang lebih humanis. Di sini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengajian bahan-bahan hukum tertulis atau dokumen hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data hukum, yaitu sumber data primer. Sumber data primer dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta perubahannya. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU strip 8/2010. Selanjutnya, sumber data sekunder. Sumber data sekunder diambil dari buku-buku literatur hukum yang relevan, artikel dan jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya terkait hukum keluarga dan perlindungan anak, pandangan para ahli hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan anak luar nikah. Sumber hukum tersier diambil dari kamus hukum, ensiklopedi hukum, sumber daring resmi dari lembaga negara atau akademik yang relevan. Penulis juga menambahkan teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data dikumpulkan melalui studi perpustakaan. Teknik analisa data. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan isi norma hukum yang berlaku dan menafsirkannya untuk menjawab rumusan masalah. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.